Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang keempat. Di pembelajaran kita yang keempat kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Dalam pembelajaran 3 disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Ayo membaca. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. 1. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses suatu atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuat tahu atau tempe, dan pengrajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. 2. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Perdagangan membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. 3. Jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Ayo mencoba. Kamu telah membaca teks jenis usaha masyarakat Indonesia. Temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut. Nah, di sana terdapat peta pikiran ya. Dari jenis usaha masyarakat Indonesia, industri, perdagangan, dan juga jasa. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk perindustrian, pengertiannya adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ciri-cirinya memiliki modal, memiliki tenaga kerja, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, kemudian menghasilkan produk berkualitas, lalu adanya layanan purna jual. Kemudian perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri perdagangan yaitu adanya penjual dan pembeli yang bertransaksi. Kemudian ada tempat penyimpan barang yang dijual, terdapat tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli, serta adanya alat tukar yang resmi. Lalu jasa.
segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-cirinya mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, kemudian membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, serta menjaga kesetiaan atau loyalitas konsumen atau pelanggan. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok besar terdiri atas 10-11 siswa. 1. Jenis usaha apa yang dilakukan keluargamu atau tetanggamu? Apa manfaatnya? Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya. Nama siswa misalnya Edo, kemudian usaha keluarga misalnya jasa, yaitu dokter. Kemudian manfaatnya apa? Pelayan kesehatan. Baiklah, mari kita coba lengkapi yang lainnya ya. Untuk kolom nomor dan nama silahkan kalian isikan sesuai dengan nama daftar anggota kelompok kalian. Kemudian jenis usahanya bisa yang pertama itu jasa dokter, yang tadi pelayan kesehatan, ada juga guru, pelayan pendidikan, pengacara, pelayanan hukum, montir mobil, pelayanan otomotif atau transportasi, lalu ada industri yang buruh pabrik. Manfaatnya adalah lancar proses produksi. Kemudian industri pegawai kantor, lancarnya administrasi atau proses produksi juga. Kemudian misalnya ada pedagang sayuran ya, manfaatnya membuat barang sampai ke konsumen. Lalu pedagang baju, hampir sama ya. Serta ada di sana pertanian, petani padi menghasilkan barang berupa padi atau gabah. Kemudian ada juga industri pembuatan tahu tempe ya, menghasilkan tempe atau tahu yang memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu perikanan, ada tambak udang menghasilkan udang untuk kebutuhan konsumen. Lalu ada ternak ayam, kebun kopi dan sebagainya ya, semuanya untuk kebutuhan konsumen. Lalu nomor 2, selanjutnya bersama seluruh temanmu di kelas, hitunglah jumlah jenis usaha yang sudah diidentifikasi. Tulislah hasilnya dalam tabel berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya dari jenis-jenis usaha, kemudian banyaknya dari daftar yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya, di sana yang pertama ada pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri dan jasa. Maka alternatif jawabannya adalah jawaban akan relatif berbeda ya, tergantung tempat tinggal masing-masing siswa. Jadi kalian tinggal hitung saja dari daftar sebelumnya. Kemudian nomor 3, berdasarkan tabel yang telah kamu isi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. A. Jenis usaha apa yang paling sedikit? B. Jenis usaha apa yang paling banyak? Dan C. Apa kesimpulan kalian? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk jenis usaha paling banyak dan sedikit tinggal dihitung saja ya dari tabel sebelumnya, jadi jawabannya itu akan relatif. Kemudian kesimpulannya adalah keragaman jenis usaha juga tergantung pada letak geografis dan demografis ya, atau letak kependudukan. Jadi banyaknya penduduk di situ itu akan mempengaruhi jumlah dari keragaman jenis usaha. Ayo menulis. Dari kegiatan di atas, kamu mengetahui keragaman sosial di tempat tinggalmu, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat. Bagaimana sikapmu atas keragaman tersebut? Tulislah dalam tabel berikut ini. Nah, di sana ada tabel atau kolom ya. Sikapku terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah menghormati dan bertoleransi atas keragaman jenis usaha yang merupakan salah satu bentuk keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.